Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dengan video ini kita bisa menyambung silaturahmi, belajar doa, zikir dan amalan yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Yang sudah diajarkan para ulama dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan kepada sahabat-sahabatnya beliau, maupun doa yang diajarkan turun-temurun, terus-menerus dan tersambung kepada kita saat ini. Untuk sahabat ini media dakwah yang sedang menyimak video ini, saya mengajak Anda untuk bergabung dengan channel ini, dengan cara tekan tombol subscribe dan menuliskan doa-doa serta harapan di kolom komentar sehingga kita bisa aminkan bersama. Dalam dunia spiritual, puasa mutih disebut sebagai pemutihan jiwa dan raga bagi orang yang menjalankannya. Bagi sebagian besar para pelaku spiritual, puasa mutih ini adalah salah satu cara yang terbilang sangat efektif untuk meningkatkan energi gaib dalam tubuh. Namun sangat disayangkan bahwasanya masih banyak orang atau masyarakat Nusantara masih belum mengetahui tata cara puasa mutih dan segudang manfaat yang bisa didapatkan dari puasa mutih ini. Tata cara puasa mutih yang benar. Dalam hal tata cara puasa mutih, memang yang sering menjadi faktor pembeda adalah tergantung pada niat dan tujuannya saja. Hal ini yang perlu diingat. Ingat, mengenai aplikasinya atau pelaksanaannya kurang lebih sama. Di bawah ini adalah tata cara puasa mutih yang banyak dicari oleh orang kebanyakan. 1. Tata cara puasa mutih untuk mendapatkan jodoh, pacar. Bagi seseorang yang sedang kesulitan dalam mendapatkan pasangan, pacar atau jodoh, bisa mengikuti tata cara puasa mutih ini. Dengan harapan jodohnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa mutih untuk mendapatkan jodoh ini dilakukan pada hari Senin dan Kamis selama 1 bulan penuh. Buka puasa jam 5 pagi sampai paling lambat jam 12 siang. Setelah jam tersebut pelaku puasa mutih ini tidak boleh makan apalagi. Saat melakukan puasa mutih, pelaku hanya boleh makan nasi putih dan air putih saja. Tidak boleh merokok, bagi pria. Tahap ini yang juga terbilang sangat penting dalam tata cara puasa mutih untuk hajat mendapatkan jodoh. Yakni, pada saat di atas jam 23 malam. Siapkan air di dalam gelas, kemudian siapkan juga mawar putih. Jika tidak ada bisa menggunakan bunga kantil, beli di toko bunga ritual. Kemudian berdiri menghadap arah bulan dan ucapkan dalam hati. Ya Tuhan Maha Pengasih, bantulah hamba-Mu yang bernama. Sebut nama, untuk segera mendapatkan jodoh hamba. Dengan menundukkan kepala dan memohon hamba memohon kewelas asihan Tuhan untuk membantu hamba. Kemudian setelah mengucapkan niat tersebut, silahkan minum air tersebut. 2. Tata cara puasa mutih untuk mengembalikan mantan pacar. Tata cara puasa mutih untuk mengembalikan mantan pacar ini hampir sama dengan tata cara puasa mutih untuk mendapatkan jodoh di atas. Perbedaannya hanya terletak pada niatnya saja. Ya Tuhan Maha Pengasih, hamba-Mu yang bernama, sebut nama, memohon dengan tulus agar hamba mendapatkan kembali, sebut nama dia. Dengan tunduk dan memohon, hamba memohon kewelas asihan Tuhan untuk membantu hamba. Hamba akan menunaikan kesungguhan hamba dengan menjalani puasa mutih. Semoga Tuhan mengabulkan keinginan hamba. 3. Tata cara puasa mutih untuk mendapatkan rejeki. Lakukan puasa mutih selama 7 hari berturut-turut. Saat menjalani puasa putih ini hanya boleh makan nasi putih dan minum air putih saja. Mengenai waktunya disesuaikan dengan jam makan seperti biasa. Namun ada keringanan dalam tata cara puasa mutih untuk rejeki, yakni boleh makan buah namun hanya pada jam tertentu. Yaitu pada jam 12 siang sampai 18 sore. Saat sedang mengamalkan puasa mutih untuk kerejekian,
pelaku tidak boleh meninggalkan ibadah wajib. Misal sholat 5 waktu jika kebetulan adalah beragama Islam. Pada hari terakhir atau hari ke-7 tepatnya di atas jam 23 malam, dirikanlah sholat hajat 2 rakaat saja. Setelah salam panjatkan doa untuk memohon kelancaran rejeki kepada Tuhan sebagai berikut. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, hamba yang bernama, sebut nama, mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Hamba telah berusaha menunaikan puasa mutih selama 7 hari untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa hamba bersungguh-sungguh dalam memohon. Semoga Tuhan mengirimkan dewa penolong untuk melancarkan rejeki hamba dan menghindarkan hamba dari orang-orang jahat. Tuhan Maha Kuasa. 4. Tata cara puasa mutih untuk mendapatkan ilmu gaib. Di awal video sudah saya jelaskan kepada Anda bahwa banyak sekali kegunaan atau manfaat yang bisa didapatkan dari puasa mutih ini. Puasa mutih ini juga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan ilmu gaib. Namun jangan sekali-kali melakukannya tanpa bimbingan seorang guru. Hal ini saya sampaikan bukan karena sebab. Karena sudah banyak sekali orang yang mencoba melakukan puasa mutih untuk mendapatkan ilmu gaib tanpa guru akhirnya menjadi gila. Karena mereka belum siap secara lahir dan batin. Dunia gaib itu sangat luas sekali, sepi dan menakutkan sekali. Sekali Anda memasuki dan bisa melihat berbagai macam makhluk di dalamnya, maka mereka akan sangat tertarik kepada Anda, mendekati Anda dengan berbagai tujuan yang beragam. Dari yang hanya iseng sampai ingin menakuti Anda. Saya sarankan Anda temukan dahulu guru yang tepat sebelum melakukan tata cara puasa mutih untuk mendapatkan ilmu gaib. Dalam memilih guru pun Anda harus selektif. Lihat seluk-beluknya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berguru. Karena sangat sulit mengukur kemampuan dari manusia, sehingga sangat sulit sekali mendapatkan guru yang cocok. Puasa mutih juga harus diimbangi dengan perilaku yang benar, sehingga pada akhirnya puasa mutih ini tidak menyimpang dari tujuan semula, yaitu meningkatkan spiritual Anda. Berikut adalah patangan umum dari tata cara puasa mutih adalah: tidak boleh membunuh. Hal ini berlaku untuk semua makhluk apapun yang hidup di bumi, bahkan serangga sekalipun. Perilaku membunuh ini akan menodai dan merusak energi spiritual dari puasa mutih. Tidak boleh menuruti hawa nafsu. Hal ini bersangkutan dengan hal-hal yang berbau seksual. Misal tidak boleh berhubungan intim dengan siapapun termasuk pasangan, berpikiran, mengatakan atau melihat hal-hal yang berbau seksual yang bisa menimbulkan syahwat sangat dilarang keras. Tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil barang apapun yang bukan merupakan hak milik kita. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menyembunyikan kebenaran dari orang lain dengan berbohong, mengatakan hal-hal yang palsu atau membuat orang lain salah paham. Hal ini sangat penting, karena jika seseorang mabuk dan tidak memegang kesadaran dengan baik, maka hal ini akan memicu terjadinya pelanggaran pantangan puasa. Tidak boleh menangkap makhluk lain, tidak boleh menangkap ikan, burung, atau makhluk hidup lainnya. Tujuannya agar tidak terjadi keterikatan terhadap tangkapan. Bagi para nelayan, sulit sekali bisa puasa karena pekerjaan mereka adalah menangkap ikan. Contohnya, jika Anda suka pelihara burung, maka harus bisa melepasnya ketika puasa dilakukan agar membebaskan diri dan pikiran dari kewajiban pemeliharaan tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai tata cara puasa mutih dan segudang manfaatnya. Sebenarnya masih sangat luas lagi ilmu yang bisa kita gali dari puasa mutih ini. Sebenarnya masih sangat banyak sekali manfaat dari puasa mutih ini. Antara lain sebagai pembuka mata batin, mengatasi penglihatan gaib yang sebelumnya mengganggu, dan lain sebagainya. Semoga video ini bisa bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, share and subscribe. Terima kasih.